Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas model dan strategi inovatif dalam pembelajaran PAI. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model inovatif dalam pembelajaran PAI. Secara umum, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk merepresentasikan suatu hal, sesuatu yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Adapun inovasi adalah sebuah proses penemuan dan penerapan ide, metode, atau alat baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik dari yang sudah ada. Modelnya yang pertama, model project based learning. Model pembelajaran inovatif project based learning adalah metode pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan siswa melalui pengerjaan proyek nyata. Model ini melibatkan siswa dalam proses aktif, kolaboratif, dan kreatif dalam menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Contoh, saat membahas materi zakat dan sedekah, siswa diminta untuk membuat proyek sosial seperti penggalangan dana atau berbagi makanan kepada kaum duafa. Mereka harus menyusun laporan tentang bagaimana zakat dan sedekah dapat membantu masyarakat, serta mempresentasikan pengalaman mereka di kelas. Nah, yang kedua, model problem based learning, di mana ialah model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. Model ini mengajak siswa untuk berpikir kritis dan mencari solusi terhadap permasalahan yang diberikan dengan tetap mengacu pada nilai-nilai Islam. Contoh dalam pelajaran tentang akhlak, guru memberikan studi kasus mengenai seorang siswa yang mengalami dilema antara mencontek atau tidak saat ujian. Siswa kemudian diminta untuk mencari solusi berdasarkan ajaran Islam tentang kejujuran dengan merujuk pada ayat Al-Quran atau hadis yang relevan. Learning discovery adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan penelitian. Model ini membantu siswa untuk lebih aktif dalam memahami ajaran Islam berdasarkan pengalaman langsung. Contoh, dalam materi keajaiban sains dalam Al-Quran, guru meminta siswa untuk mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti penciptaan manusia atau alam semesta. Siswa kemudian membandingkan ayat tersebut dengan penemuan sains modern. Nah, yang keempat, model blended learning, di mana model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi atau online. Model ini memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Contoh, dalam materi sejarah Nabi, guru mengunggah video interaktif di platform pembelajaran online tentang perjalanan hidup Rasulullah. Siswa diminta menonton video tersebut di rumah dan mendiskusikannya pemahamannya saat pertemuan tatap muka. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Saya serahkan. Pemateri sebelumnya menjelaskan 4 model inovatif dalam pembelajaran PAI. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam makalah itu terdapat model-model inovatif dalam pembelajaran PAI, yakni sebanyak 8 model. Nah, tadi sudah dijelaskan 4 model. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan 4 model inovatif dalam pembelajaran PAI, di mana yang pertama adalah model role playing, kemudian yang kedua adalah model inquiry learning, kemudian yang ketiga adalah model gamification, dan yang keempat adalah model CTL atau contextual teaching and learning. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Oke, kita bahas model pembelajaran inovatif pertama, yakni model role playing.
Dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya model role playing ini adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami materi melalui permainan peran. Nah, metode ini juga sangat efektif dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan juga akhlak dalam Islam. Nah, seperti contohnya dalam pembelajaran tentang akhlak Rasulullah, siswa itu diberikan peran sebagai Nabi Muhammad atau para sahabat atau masyarakat pada saat itu untuk memainkan skenario atau interaksi sosial yang mencerminkan akhlak mulia Rasulullah pada saat itu. Nah, di dalam model role playing juga itu guru terlebih dahulu menentukan skenario-skenario yang relevan dengan materi PAI. Kemudian ia membagikan peran kepada siswa untuk memainkan dalam skenario tersebut. Oke, kita masuk pada model selanjutnya, yakni model inquiry learning. Seperti yang kita ketahui bahwasanya model inquiry learning ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada penyelidikan dan juga rasa ingin tahu siswa, di mana model ini itu membantu siswa untuk memahami ajaran-ajaran Islam secara lebih mendalam melalui penelitian. Nah, di dalam model inquiry learning itu guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemandu atau suatu masalah yang memang harus diselidiki oleh siswa tersebut. Kemudian siswa tersebut ini melakukan penelitian untuk menganalisis dan memperoleh informasi melalui sumber-sumber literatur seperti Al-Quran, hadis, dan literatur Islam lainnya. Nah, seperti contohnya nih, di dalam materi halal dan haram itu siswa dimintai untuk menyelidiki kandungan makanan yang ada di sekitar mereka. Kemudian ia menemukan apakah produk tersebut itu halal atau haram berdasarkan dengan sumber yang valid. Model selanjutnya adalah model gamifikasi atau model gamification, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya model gamifikasi ini adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan unsur permainan di dalam proses belajar untuk meningkatkan motivasi dan juga minat siswa. Nah, di dalam model gamifikasi atau gamification itu guru merancang permainan edukatif yang memang sesuai dengan materi PAI, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, permainan ini biasa berbentuk kuis, kemudian berbentuk kuis interaktif, kemudian permainan kartu edukatif atau aplikasi yang memang berbasis game. Kemudian siswa tersebut itu beradaptasi dan dalam permainan tersebut, di mana itu mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyelesaikan tantangan yang telah disiapkan. Nah, setelah permainan itu selesai, maka di sini guru mengevaluasi permainan siswa berdasarkan hasil dari permainan yang telah mereka ikuti. Nah, seperti contohnya nih, di dalam pembelajaran itu guru menggunakan aplikasi kuis seperti Kahoot atau Quizizz untuk menguji pemahaman siswa tentang rukun iman dan juga rukun Islam dalam bentuk permainan edukatif sesuai dengan modelnya tadi, yakni model gamifikasi atau model gamification. Langsung saja kita masuk pada model yang terakhir, yakni model contextual teaching and learning atau biasa kita sebut sebagai dengan CTL. Bahwasanya model CTL ini ialah menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa atau pengalaman-pengalaman siswa agar mereka lebih mudah memahami dan juga mengaplikasikan materi tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di sini itu guru memberikan tugas untuk melakukan observasi atau aktivitas yang memang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari atau diajarkan. Setelah melakukan aktivitas tersebut, maka siswa ini menyimpulkan pembelajaran yang diperoleh atau mendiskusikannya dengan guru dan juga teman sekelasnya. Nah, kemudian guru di sini itu memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari dan menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya di dalam materi pentingnya menjaga lingkungan dalam Islam itu siswa diajak untuk melakukan aksi nyata seperti membersihkan. Nah, membersihkan di sini seperti membersihkan lingkungan dan juga menanam pohon. Nah, mungkin itu yang sempat saya paparkan mengenai model-model inovatif dalam pembelajaran PAI.
harus kita ketahui bahwasanya model inovatif dalam pembelajaran PAI itu tidak hanya membuat proses belajar lebih menarik, tetapi juga mendorong bagaimana siswa untuk lebih memahami dan juga mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, model seperti PBL, seperti PJBL, Discovery Learning, Blended Learning, kemudian Role Playing, kemudian Inquiry Learning, gamifikasi, dan juga CTL, maka pembelajaran PAI itu bisa menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan bermakna bagi peserta didik. Mungkin itu yang sempat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Iningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran inovatif dalam PAI. Strategi pembelajaran inovatif adalah suatu pendekatan atau metode dalam proses pembelajaran yang dirancang dengan cara kreatif dan modern agar siswa lebih aktif, termotivasi, serta dapat memahami materi secara lebih mendalam. Strategi adalah suatu pola dalam aliran keputusan atau tindakan yang diambil oleh suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, strategi inovatif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah pendekatan pembelajaran yang kreatif dan menggunakan cara-cara baru. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran aktif. Adapun beberapa strategi inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI agar lebih efektif dan berdaya guna dalam membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran PAI. Di era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam pembelajaran PAI. Teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memperjelas konsep-konsep keagamaan yang sulit, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Seperti pemanfaatan learning management dalam pembelajaran PAI, penggunaan multimedia interaktif, dan gamifikasi dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, metode pembelajaran aktif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, seperti project-based learning dalam pembelajaran PAI, problem-based learning dengan kasus nyata, dan simulasi. Yang ketiga, pendekatan kontekstual agar pembelajaran PAI lebih relevan. Pendekatan kontekstual sangat penting dalam pembelajaran PAI agar siswa dapat memahami bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, siswa akan merasa bahwa pembelajaran PAI bukan sekedar teori, tetapi memiliki relevansi langsung dengan kehidupan mereka, seperti pembelajaran berbasis lingkungan dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kolaborasi dan literasi digital dalam pembelajaran PAI. Di era digital saat ini, kolaborasi dan literasi digital sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI, seperti diskusi kelompok dan debat Islami, dan pembuatan konten Islami di media digital. Kelima, pembelajaran berbasis karakter untuk membangun akhlak Islami. Pembelajaran PAI tidak hanya bertujuan untuk menambah wawasan keislaman, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak siswa sesuai dengan ajaran Islam, seperti keteladanan guru dalam pembelajaran PAI, program mentoring dan pembinaan akhlak, dan kegiatan sosial sebagai implementasi nilai Islam. Dengan mengombinasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan pembelajaran PAI mampu mencetak generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui inovasi dalam pembelajaran, PAI tidak hanya akan menjadi mata pelajaran yang wajib di sekolah, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang melekat dalam diri setiap peserta didik